Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila Oktaviani. Saya kelas 3D online. Mohon izin di sini saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswi, yaitu melaksanakan tugas dari dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Maulana, di mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Nah, pada kali ini tugasnya yaitu mereview buku Dasar-Dasar Manajemen karyanya Abdurrahman. Jadi pada bab 1 ini insya Allah saya akan mereview tentang pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, piramida kekuasaan dalam manajemen, fungsi manajemen, lalu prinsip-prinsip umum manajemen, dan ada juga peran manajer, ciri-ciri manajer profesional, lalu ada karakteristik manajer yang berhasil, dan bidang-bidang manajemen, dan ada efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Yang terakhir ada hambatan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen. Yuk langsung saja disimak. Nah, yang saya review dari buku ini adalah tentang pengertian manajemen. Jadi, manajemen itu sebenarnya apa sih? Menurut buku ini, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Simpelnya, manajemen itu seni mengatur biar semuanya berjalan sesuai rencana. Contohnya, kalau kita jadi panitia acara kampus, tanpa manajemen yang baik, bisa-bisa acaranya kacau, dana kurang, tim gak kompak, bahkan bisa gagal total. Jadi manajemen ini penting banget gitu ya, gak cuma buat perusahaan, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Ada beberapa unsur penting dalam manajemen, yaitu yang pertama, people atau manusia. Manajemen gak akan bisa jalan tanpa orang-orang yang menggerakkannya, gitu ya. Lalu yang kedua ada money atau modal, uang dan aset lainnya yang dibutuhkan untuk beroperasional. Lalu yang ketiga ada metode, cara atau strategi yang digunakan, dan yang keempat ada material atau sumber daya yang diperlukan buat menjalankan suatu kegiatan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang piramida kekuasaan dalam manajemen. Di dunia ini, manajemen ada yang namanya piramida kekuasaan. Jadi intinya, semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Piramida ini terbagi jadi 3 lagi teman-teman. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak ya. Contohnya tuh kayak CEO, direktur, mereka yang bikin keputusan besar. Lalu yang kedua ada middle management atau manajemen menengah. Contohnya tuh seperti manajer atau kepala divisi yang ngejalanin strategi dari atas. Yang terakhir ada lower management atau manajemen bawah. Contohnya tuh seperti supervisor atau kepala tim yang langsung mengawasi pekerja di lapangan. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen atau POC. Buku ini juga menjelaskan ada 4 fungsi utama dalam manajemen yang biasa disingkat POAC. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Nah, ini tuh tugasnya untuk nentuin tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini tuh untuk bagi tugas dan atur struktur tim. Yang ketiga ada executing atau pengarahan, yaitu untuk mengarahkan orang-orang supaya kerja sesuai rencana. Yang keempat ada controlling, pengendalian atau mengevaluasi apakah rencana berjalan sesuai target. Contohnya tuh ibarat kita main game strategi, kalau gak direncanain ya gak akan ada formasi yang jelas, pasti tim kamu bakalan kalah. Lanjut lagi teman-teman, ada beberapa prinsip dasar dalam manajemen yang harus diterapkan supaya organisasi berjalan dengan lancar ya. Yang pertama ada pembagian tugas. Nah, dengan ngebagiin tugas ke pekerjaan sesuai keahliannya, maka pekerjaan akan terasa lebih mudah dan efisien. Yang kedua ada kesatuan komando atau karyawan cuma nerima perintah dari satu atasan aja, biar gak jadi bentrok teman-teman ya, atau instruksinya gak jadi bingung ke kitanya. Lalu ada disiplin. Nah, setiap anggota organisasi itu harus mematuhi aturan dan kebijakan yang telah diterapkan biar sistemnya berjalan dengan baik. Terakhir ada delegasi wewenang. Nah, seorang manajer itu gak bisa ngerjain semuanya sendiri, makanya dia butuh bantuan juga. Maka dia harus mendelegasikan sebagian tugasnya kepada bawahannya. Itu prinsip dari buku ini teman-teman ya.
Yang berikutnya teman-teman, buku ini juga menyinggung tentang peran dan ciri manajer yang profesional. Nah, seorang manajer bukan cuma duduk manis dan santai aja untuk nyuruh-nyuruh orang, tapi dia juga punya peran penting, seperti dia harus interpersonal, yaitu mimpin tim dan harus jadi role model yang baik. Lalu informasional, dia ngumpulin banyak dan menyampaikan informasi kepada bawahannya. Lalu decisional, yaitu ngambil keputusan penting. Jadi manajer profesional itu punya ciri khasnya, harus tegas, adil, komunikatif, biar bisa harus bisa ngatur waktu dan bisa jadi motivasi untuk timnya. Jadi bukan cuma sekedar duduk doang ya. Selanjutnya teman-teman, ada dua konsep penting dalam manajemen. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas. Apa sih itu efisiensi? Menurut buku ini, efisiensi itu ngelakuin sesuatu dengan cara yang hemat. Dan efektivitas itu mencapai hasil yang diinginkan atau sesuai target. Termaksud juga suka mengelola atau senang mempengaruhi dan meningkatkan prestasi tim. Juga harus butuh kekuasaan. Jadi pemimpin pakai skill, bukan cuma jabatan. Dan harus mempunyai rasa empati, yaitu peka sama emosi tim biar solid. Nah, jadi keberhasilan manajer juga dinilai dari efisiensi, pengelolaannya, dan efektivitas pencapaiannya. Manajemen yang baik sama dengan kerja rapi, sumber daya maksimal, dan hasil yang optimal. Yang terakhir yang akan saya review dalam buku ini adalah hambatan penerapan fungsi manajemen. Ternyata teman-teman, penerapan fungsi manajemen itu nggak gampang dan sering banget ada hambatannya. Kalau menurut buku ini ya, menurut Sukuyati dan kawan-kawannya, hambatan-hambatan manajemen itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada hambatan internal, yaitu meliputi manajer belum paham banget soal fungsi-fungsi manajemen. Lalu manajer kadang kesulitan menerjemahkan fungsi manajemen ke dalam tindakan nyata. Terus juga organisasi belum siap buat ngelaksanain fungsi manajemen yang udah direncanain. Lalu juga ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga masih kurang gitu. Terus juga ada resiko yang nggak pasti yang bikin pelaksanaannya jadi lebih susah. Lalu tadi kan internalnya, sekarang eksternalnya. Yang eksternalnya itu meliputi adanya peraturan atau undang-undang dari pemerintah yang membatasi. Terus dampak negatif dari organisasi lain yang mirip bisa ngaruh juga ke organisasi kita. Terus ada yang terakhir infrastruktur luar yang kadang nggak mendukung seperti itu. Pernah kepikiran nggak kenapa ada perusahaan yang bisa sukses banget, sementara yang lain malah bangkrut? Atau kenapa manajer tuh kelihatan santai, padahal timnya kerja keras? Nah, jawabannya ada di satu kata, yaitu manajemen. Jadi dari buku ini kita bisa belajar bahwa manajemen itu nggak cuma buat perusahaan, tapi juga penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa manajemen yang baik, kerjaan bakal berantakan, tujuan nggak tercapai, dan waktu terbuang sia-sia. Nah, kalau kalian tertarik, coba baca buku ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.